Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan Google Docs. Oke, untuk mengaktifkan Google Docs di Google Script kita perlu ya di Google Script kita ini gitu ya. Di Google Script kita perlu membuat sebuah fungsi terlebih dahulu. Ini contohnya ya, fungsi membuat doc. Nah, kita mengaktifkan memanggilnya dengan dokumen app. Nah, dokumen app ini akan memanggil Google Docs yang kira-kira nanti akan kita sesuaikan kebutuhannya kita mau ngapain di Google Docs tadi gitu ya. Kita bisa bisa cari referensi terkait dengan dokumen app itu ada di sini. Di sini ada propertinya, ada atributnya, begitu sesuai dengan nanti yang akan kita inginkan. Nah, sama seperti ini kalau sepertinya dokumen app seperti ini kita buat create sorry dot kemudian pilih di sini ada beberapa, ada yang open by URL, ada by ID, ada get UI, ada aktif dokumen, ada create gitu ya. Kita buat coba buat create. Create ini untuk membuat sebuah dokumen. Ketika kita membuat dokumen, kita memerlukan parameter nama dokumen yang akan menjadi nama dokumen tersebut gitu ya. Kita memerlukan nama yang akan menjadi dokumen tersebut. Misalnya saya buat berhasil ya. Nah, ini ketika ketika kita simpan dan kita jalankan di sini membuat doc, maka secara otomatis dia akan ada akan membuat sebuah sebuah Google Docs baru ya, sebuah doc baru namanya namanya berhasil. Oke, namanya berhasil. Kalau oke kita jalankan dulu aja. Biasanya ketika kita jalankan kita membutuhkan otorisasi, tapi karena saya sudah melakukan otorisasi jadi tidak muncul ya. Kalau teman-teman silakan nanti dilanjutkan dan diizinkan saja. Nah, seperti ini kita cek di bagian terbaru. Kita klik di bagian terbaru. Nah, di sini ada Google Doc dengan judul dengan nama berhasil. Dan di sini isinya kosong, tidak ada apa-apa. Nah, bagaimana cara kita menambahkan teks ke dalam Google Docs yang sudah kita buat tadi? Nah, ini kan berarti kan kita perlu ya, kalau sebenarnya setelah seperti ini, kita ketika dalam masa membuat Google Doc, kita perlu menggunakan dokumen yang sama untuk kita ubah, baik ubah isinya, ubah warna dan lain sebagainya. Nah, kita dalam pembuatan tadi, makanya ini tidak boleh berhenti di sini nih. Kita harus setelah ini berhasil ya, karena di bagian Google Dokumen itu ada juga nanti di sini metode untuk membuka berdasarkan ID. Jadi di sini ada Open by ID. Nah, Open by ID ini kan kita bisa copy ID yang di sini ya. Nah, ini adalah ID-nya. Tinggal kita copy. Ketika kita copy ke sini dia secara otomatis membuka dokumen tersebut begitu. Nah, kalau proses ini terjadi dalam satu kali eksekusi, kan kita tidak tahu ya. Ini kalau sepertinya saya jalankan ya, saya jalankan kembali, dia akan membuat lagi nih dokumen yang namanya berhasil. Ya, dokumen baru namanya berhasil, tapi open by ID-nya bukan ID dokumen yang baru, tapi dokumen yang lama nih. Ini kan ID dokumen yang lama nih. Gimana caranya ketika kita membuat sebuah dokumen, kita juga mendapatkan ID-nya. Nah, makanya ini tidak boleh berhenti di sini. Saya beri nama ini sebenarnya dengan nama variabel ID. Variabel ID ini adalah membuka dokumen app, kemudian membuat dokumen dengan nama berhasil, kemudian mengambil ya. Di sini kan ada berbagai metode lain yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel metode get ID. Get ID. Nah, jadi nanti variabel ID itu isinya adalah ID dari dokumen baru yang telah kita buat. Misalnya contoh saya di sini saya buat berhasil lagi. Berhasil lagi get ID. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat open by ID, nilainya tidak harus string seperti ini, tapi bisa diganti dengan variabel. Variabelnya adalah ID. Kita beri nama ini sebagai doc, misalnya ya, variabelnya doc. Nah, dengan begini ketika kita jalankan program, kita bisa langsung memanggil ID dari dokumen baru yang kita buat. Nah, terus untuk apa? Ketika kita membuka dokumen baru tersebut, nah bisa kita tambahkan hal yang lainnya. Misalnya kita mau menambahkan teks di dalamnya gitu ya. Doc, kemudian di sini ada get ID, get language, get name name by ID dan seterusnya. Misalnya saya mau
mendapatkan isi ya, mendapatkan isi berarti mendapatkan isi di sini get body. Oke. Jadi mendapatkan isi daripada eh, dokumen. Sebenarnya dokumennya isinya kosong sih ya, isinya kosong. Nah, setelah mendapatkan ID, saya misalnya di sini ada tambahan ya, bisa tambahkan image, tambahkan list item, tambahkan page break dan sebagainya, clear copy, edit as text, find element, find text dan sebagainya. Nah, misalnya setelah saya mendapatkan isi, saya mau menetapkan atau membuat sebuah teks gitu ya, membuat sebuah teks. Saya akan menggunakan set text ya, set text. Nah, di sini tinggal tinggal memasukkan konten teksnya apa nih, yang mau kita tambahkan ke dalam dokumen yang baru kita buat tadi. Misalnya gini, selamat ya kamu berhasil membuat dokumen baru di Google Docs melalui Google Apps Script. Nah, misalnya seperti ini, kita simpan. Nah, ketika kita klik membuat doc, kita akan lihat ini tidak lagi digunakan ya. Kita akan close. Ini sudah selesai. Nah, kita lihat di bagian terbaru. Di bagian terbaru, tadi nama filenya di sini berhasil lagi, gitu ya. Nah, di sini ada berhasil lagi. Berhasil lagi ketika kita buka seperti ini. Nah, dia sudah berisikan sebuah teks dengan isi selamat ya kamu berhasil sesuai dengan yang kita tulis ada di sini. Nah, tentu ini per apa namanya penggunaannya akan terus sangat panjang ya. Bagaimana caranya supaya fontnya kita buat lebih besar, kemudian ada garis barunya, kemudian warnanya dibuat merah atau dibuat yang lain begitu. Tentu pengaturan-pengaturan seperti itu juga ada. Termasuk bagaimana memasukkan tabel, memasukkan gambar dan sebagainya itu juga ada. Oke, misalnya di sini hanya baru teks aja ya. Di sini baru teks. Kalau misalnya untuk memasukkan apa namanya, memasukkan get body, memasukkan image, kita bisa insert. Di sini ada insert page break, paragraph, tabel, dan sebagainya gitu ya. Nah, insert image seperti ini bisa kita masukkan. Di sini dia yang dibutuhkan untuk memasukkan image itu adalah sumber ya. Itu adalah sumbernya. Oke. Bentar, ini tidak kelihatan. Untuk memasukkan image dia membutuhkan sumbernya. Ini ada child index. Child index itu seperti kira-kira posisinya di mana begitu ya, untuk memasukkan image ini. Misalnya saya taruh posisinya di 0, kemudian nanti kita bicara lebih lanjut terkait dengan child index ya. Kemudian di sini parameter yang keduanya setelah posisinya adalah image dalam bentuk blob search. Nah, kita bisa misalnya cari terlebih dahulu. Misalnya saya cari sebuah foto. Sulit nyari foto nih. Jenis file, foto dan gambar. Nah, misalnya kita cari sebuah foto, kita dapatkan ID-nya. Nah, misalnya ini. Ini bukan ID ya, ID-nya bukan didapat dari sini. Kita dapatkan ID-nya dengan buka di jendela baru, kemudian dia muncul ID-nya yang ini. Nah, ID-nya kita buka seperti ini. Kemudian kita buat di sini variabel image adalah drive app ya, karena ada di drive kita. Get file by ID. Nah, ID-nya kita dapatkan yang tadi. Kemudian ubah ke dalam bentuk blob. Ke dalam bentuk apa namanya? Bentuk umum dari suatu jenis data lah kira-kira begitu. Nah, kita masukkan image-nya di sini. Nah, ini bisa langsung memasukkan image nih. Ini saya misalnya karena di sini membuat dokumen lagi, saya ganti ini berhasil lagi dan lagi. Nah, saya ganti nama dokumennya begini karena di sini kita diminta saya membuat dokumen lagi. Nah, ini insert image, kemudian image-nya ini. Nah, kadang kalau ketika masukkan insert image, dia akan masukkan sesuai dengan resolusi yang dia inginkan. Nah, kita bisa buat resolusinya tersebut menjadi lebih kecil ya, biar nggak
bisa diatur lah. Diaturnya tuh di sini, set height atau set width. Ini tergantung kebutuhan kita. Misalnya saya ingin supaya lebarnya, nah di sini satuannya sebenarnya pixel ya. Satu pixel berapa sentimeter atau satu sentimeter berapa pixel. Itu eh, bisa mungkin ya dikalkulasi. Saya belum pernah melakukannya. Anggap aja misalnya 100 sorry 200 pixel lah gitu ya, 200 pixel. Nanti kita lihat gambarnya kayak gimana. Oke, kemudian hal yang lainnya kita bisa tambahkan get ya, set yang lain ya, set eh, atau get yang lain begitu ya. Kita bisa tambahkan, tapi ya sudahlah, kita cukupkan sampai dengan set tingginya. Kemudian ketika kita jalankan, ini berarti dokumen ini sudah tidak lagi digunakan. Ya, saya tambahkan di sininya membuat dokumen baru di Google Docs dan memasukkan gambar melalui Google Apps Script. Jalankan dokumen, jalankan fungsi, dan kita cek di bagian terbaru. Di bagian terbaru, berhasil lagi dan lagi. Ya, apakah yang ini? Ya, ya, berhasil lagi dan lagi. Kita buka, akan seperti apa contoh bentuknya. Oke, ini kayaknya gambarnya jadi meng jadi jadi gepeng gitu ya. Kenapa dia jadi gepeng? Karena widthnya ini, lihat panjangnya panjang banget ya sampai bawah tuh. Panjangnya sampai panjang banget sampai bawah. Resolusi height-nya sangat tinggi, tapi apa namanya? Tapi gambarnya apa sorry, lebarnya, panjangnya panjang ke bawah gitu ya. Lebarnya saya atur 200 pixel, makanya dia jadi gepeng seperti ini begitu. Nah, tapi di sini sudah berhasil. Ini child nol itu jadi di paragraf yang pertama atau di page yang pertama begitu. Kemudian di sini ada teks yang dimasukkan. Selamat, kamu berhasil membuat dokumen baru di Google Docs dan memasukkan gambar melalui Google Apps Script. Seperti yang tadi kita sebutkan. Oke, itu sedikit pengantar untuk mengeksplorasi Google Docs melalui Google Apps Script. Kita akan pelajari lebih jauh terkait dengan ini, meskipun mungkin penggunaannya tidak selalu ya. Tidak selalu semua bagian akan kita butuhkan. Oke, terkadang ada bagian teknis yang harus kita kuasai. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.